Kabar duka mendadak, semuanya bisa menangis terisak-isak dan menderita. Fans timnas Indonesia bisa berduka gara-gara hal ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diminta untuk memecat Yunus Nusi menyusul kabar Saina Patinama yang batal debut di timnas Indonesia lawan Burundi pada FIFA Matchday Maret 2023. Erick Thohir didesak untuk mengambil sikap atas pernyataan yang sempat diutarakan oleh Yunus Nusi terkait proses pindah federasi Saina Patinama. Yunus Nusi pernah mengatakan perpindahan federasi Saina Patinama dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI, sudah selesai dalam sesi jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, pada 13 Maret lalu. Namun kenyataannya berbeda. Perpindahan federasi Saina belum rampung hingga dipastikan batal membela timnas Indonesia untuk menghadapi Burundi di FIFA Matchday periode Maret 2023. Saina Patinama telah dinaturalisasi pada 24 Januari 2023 lalu. Namun belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena proses perpindahan belum rampung. Imbasnya, sejumlah netizen menggeruduk postingan yang dibagikan Erick Thohir ketika dirinya dan jajaran PSSI tengah melakukan inspeksi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta jelang Piala Dunia U20 tahun 2023. Menyedur Suara.com, namun sejumlah netizen justru menyuarakan desakan agar ketum PSSI mencopot Yunus Nusi. Pak Erick Thohir yang terhormat, tolonglah ganti sekjennya, sudah muak Pak sama YN. Saya yakin orang Indonesia masih banyak yang kompeten di bidangnya, komen akun yang kami samarkan. Buktikan Anda bisa benar-benar membersihkan kotoran di tubuh PSSI, #Yunus Nusiaud, tulis akun lain. Seperti diketahui, kabar duka yang admin maksud adalah gagalnya Saina Patinama berlaga di FIFA Match dari edisi Maret 2023 ini. Padahal semua fans timnas Indonesia sudah sangat menunggu aksinya bersama timnas Garuda. Reaksi netizen usai Justin Hubner yang resmi bisa bela timnas Indonesia. The Real Anak Emas. Justin Hubner telah resmi berpindah federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia yang membuatnya kini bisa membela timnas Indonesia. Begini reaksi netizen. Dalam hal ini artinya Justin Hubner sudah dipastikan resmi bisa membela timnas Indonesia. Atas hal tersebut, netizen pun memberikan reaksi di mana mereka menilai jika Justin Hubner adalah pemain kesayangan dari Erick Thohir. Hal tersebut lantaran proses pemain Wolves ini yang dinilai cepat. Ditambah lagi usainya proses naturalisasi dari sang pemain sampai diposting oleh Erick Thohir. The Real Anak Emas Erick Thohir. Sampai pindah federasi aja dibuatin video, tulis netizen di kolom komentar Instagram Ketua Umum PSSI tersebut. Cuma Justin pemain naturalisasi yang sering diposting Bapak Erick, kata netizen lainnya. Anak kesayangan Papa Erick, katanya. Dasar netizen, ada aja yang diomongin, silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Shin Tae-yong tegas coret 5 pemain jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mencoret 5 pemain jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kok bisa? Begini penjelasannya. Jelang menghadapi timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain timnas Indonesia. Dari 28 pemain itu ada 3 pemain yang belum memegang paspor Indonesia, yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chuaon. Harapannya sebelum laga kontra Vietnam digelar pada 21 Maret 2024, nama-nama di atas sudah memegang paspor Indonesia sekaligus pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Lantas, kenapa Shin Tae-yong harus mencoret 5 pemain sebelum laga kontra Vietnam? Penyebabnya karena Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC hanya mengizinkan 23 pemain yang didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Ini bukanlah peraturan baru. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa-siapa saja 5 pemain yang bakal dicoret Shin Tae-yong? Jika proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum rampung, 2 pemain ini jadi yang pertama bakal dicoret Shin Tae-yong.
Selain dua nama di atas, nama-nama seperti Wahyu Prasetyo, Edo Febriansah, Yance Sayuri, Dimas Derajat hingga Egy Maulana Fikri juga berpotensi dicoret Shin Tae-yong. Siapapun yang nantinya dicoret Shin Tae-yong, satu harapannya timnas Indonesia bisa menang kandang dan tandang atas Vietnam. Jay Itzes sudah tidak sabar buru debut di timnas Indonesia agar siap bawa skuad Garuda wujudkan mimpi-mimpi yang tertunda. Jay akan melakukan sumpah WNI pada Kamis ini. Langkah selanjutnya dia akan menjalani proses pemindahan federasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Setelah melewati proses tersebut, Jay sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Jay Itzes menegaskan bahwa dia sudah tidak sabar untuk debut bersama skuad Garuda. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, dia berharap bisa segera mendapatkan panggilan timnas. Masuk sebagai pemain rekomendasi Shin Tae-yong diprediksi tidak butuh waktu lama untuk Jay mendapatkan caps perdananya. Semua orang tahu bahwa Indonesia memiliki beberapa mimpi dan mereka ingin beberapa langkah, jadi saya senang menjadi bagian dari itu. Saya senang bergabung dengan timnas Indonesia, tegasnya. Seru nih guys, kejutan akhir tahun, semoga bisa segera gabung di timnas. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Erick Thohir bahwa kabar gembira timnas Indonesia akan gelar laga uji coba melawan Belanda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk menggelar pertandingan uji coba antara timnas Indonesia melawan Belanda. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya usai bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Grigens. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Lambert Grigens membahas potensi kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan, tambah Menteri BUMN tersebut. Selain di bidang energi dan pangan, pertemuan antara Erick Thohir dan Lambert Grigens juga membahas soal sepak bola. Erick Thohir mengungkapkan PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Belanda, dalam kurung KNVB, akan berkolaborasi. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, dalam kurung KNVB, tulis Erick Thohir. Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah menggelar pertandingan uji coba. Bukan hanya level senior, uji coba antara timnas Indonesia melawan Belanda itu akan digelar di semua kelompok umur. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita, katanya. Terakhir kali Timnas Indonesia bertemu Belanda terjadi pada 2013 lalu. Ketika itu laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam kurung SUGBK. Apa kata KNVB usai PSSI gencar naturalisasi pemain berdarah Belanda untuk timnas Indonesia? PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan program naturalisasi pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Lantas, bagaimana reaksi Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB? Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti naturalisasi berimbas positif bagi timnas Indonesia. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, skuad Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Oleh karena itu, PSSI terus mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut agar bisa tampil maksimal. Salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi.
Beberapa di antaranya adalah Ole Romani, Tim Geipens, Dion Marks, dan Hinoke Mauresmo. Nama terakhir dikabarkan batal karena tidak eligible dengan aturan FIFA. Belum lagi nama-nama pemain keturunan yang sudah cukup lama beredar akan dinaturalisasi, seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, Tristan Gooijer, dan Mas Hilgers. Sekjen KNVB Gijs de Jong. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan menurutnya hal tersebut sangat bagus. Namun, sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. Sekarang, Mark Klok memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, katanya sambil bergurau.